warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fid din wa akhwati billah, ibu bapak hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Thahirah ingkang insyaallah tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan enjang punika kawula badhe ngaturaken tigang perkawis menika tesih mlebet wulan Syawal. Kula badhe aturaken tigang perkawis menika insyaallah mboten dangu. Nggih menika perkawis ingkang sepindah kedatosan napa kemawon ingkang wonten wulan Syawal. Sebab wulan Syawal menika wulan peralihan antara bulan biasa menuju ke bulan haram, menika. Mangke enten napa kemawon. Lajeng ingkang angka kalih menika nggih tesih wulan Syawal nggih. Menika insyaallah sekedhik kawula singgung menika napa kemawon bab halal bi halal. Lajeng ingkang angka 3 insyaallah badhe kawula aturaken masalah fastabiqul khairat nika lomba-lomba dalam kebaikan. Kaping sepindah riyen kedatosan ingkang terjadi wonten ing wulan Syawal. Wulan Syawal menika urutan wulan ingkang angka 11 wonten ing wulan Hijriyah. Wulan Hijriyah menika pergantianipun dipun wiwiti dengan terbitnya rembulan. Masuknya waktu maghrib menawi wulan Masehi niku naminipun Syamsiyah. Pratandane napa? Terbitnya matahari, berarti pergantian jam 12 malam. Nawi napa niku naminipun wulan Hijriyah niku pergantian di waktu maghrib, tidak tentu jamnya. Nggih, waktu maghrib niku mboten tentu. Sakniki jam pinten? Maghrib jam pinten, Pak? Kok ketok men ra tau maghriban. Setengah 6 langkung sekedhik nggih. Nah, setengah 6 langkung sekedhik. Niku waktu maghrib nih, niku waktu maghrib. Waktu maghrib niku waktu matahari tenggelam, waktu matahari tenggelam sempurna itu sebenarnya waktu maghrib. Dan ini kok saya enten sorote Ustaz? Itu saya enten mboten napa. Nawi riyen napa kondisi tesih cerah-cerahnya waktu diharamkan salat kinten-kinten 10 menit saderengipun salat maghrib. Niku tandane napa? Srengenge niku nguning sanget. Srengenge niku menguning sangat. Sakniki pun arang-arang awis-awis dijumpai menika nggih. Dipun panggihi pun awis-awis. Lajeng tandhanipun pun angslop niku matahari wabang banget sorote nggih. Merah sekali sorotipun. Terus waktu berakhirnya waktu maghrib berarti masuk waktu isya. Nabi Rasulullah menika ngajaraken niku kinten-kinten Pak jenengan mendet busur panah kalian napa? Kalian anak panah niku ditembake busur anak panah niku ditembake. Niku nancepe niku teng pundi pun boten patek ketinggal. Berarti sudah mulai masuk waktu isya. Niku nancepe teng pundi niku pun mulai boten ketinggal. Kinten-kinten nggih jarak 100-an meter mbok pilih. Nah niku. Dengan mata normal nggih, dengan mata normal. Nah, niki Bapak. Terus wulan Hijriyah niki wulan Syawal menika klebet wulan Hijriah ingkang angka 11. Sak bibaripun Ramadan, sak derengipun Dzulqa'dah. Sebab napa Dzulqa'dah niku sampun masuk wulan haram. Wulan haram enten sekawan, ngendikanipun Allah wonten ing surah At-Taubah nggih. Enten sekawan nggih, niku dipun tafsiraken ke dening Rasulullah dalam sebuah hadisipun. Ingkang sepindah menika Dzulqa'dah 3 bulan berturut-turut nggih menika Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 bulan terpisah antara Jumada Tsani dengan Sya'ban nggih menika wulan Rajab
menika wulan Rajab dados sekawan wulan menika. Wulan Syawal niku wulan peralihan menuju wulan napa haram. Pramila tiyang Arab riyin ya, menamai Syawal, bulan haram ini sudah ada, Pak. Sebelum Rasulullah diutus. Sebelum Rasulullah diutus sudah ada. Semua nama bulan 12 bulan itu pun enten sedanten ya. Saderengipun Rasulullah dipenutus dening Allah sampun enten. Wulan Syawal nggih semanten ugi. Pramila menika saking kata asyalul ibil. Asyalul ibil niku naminipun napa? Waktu di mana unta menika menggantungkan menegakkan ekornya. Ya wis ora kupat kapit ngoten nggih sudah tegak betul. Oh, apa itu namanya? Ekor unta itu. Maknanipun menapa? Punya dua makna ya. Punya dua makna. Makna yang pertama adalah orang-orang Arab riyin niku mulai menggantungkan alat-alat perangnya, mbuh niku anak panah sak busure, mbuh niku tombak pedang lan sak piturute, jadi niku mulai digantungkan. Sebab masuk bulan Dzulhijjah niki mulai persiapan. Meskipun di bulan Syawal perang jek angsal ngoten nggih. Niku persiapan kagem napa? Kagem nyambut bulan haram naminipun Dzulqa'dah yang oleh Allah itu tidak boleh ada peperangan. Hukum ini dilanjutkan ya. Riyen sampun pokoknya bulan haram 4 bulan tadi tidak boleh ada perang padahal Islam belum masuk. Ya, sabibaripun Islam masuk niki dipun terasaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ada peperangan di bulan Syawal. Enten kuatah sangat ayatipun. Yas'alunaka 'anil syahril haram ya qitalin fihi. Nggih, menika ngendikanipun Allah wonten ing surah Baqarah. Qul qitalun fihi kabir. Ya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa? Tentang berperang di bulan haram. Qul, katakanlah qitalun fihi kabir. Berperang di bulan haram ini dosa besar. Dosa yang sangat besar. Ya. Jadi tidak diperbolehkan oleh Allah. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, ya, yang namanya tegak, ini berarti lurus ke atas. Namanya tegak, maka namanya tegak Syawal dimaknai dengan peningkatan amaliyah. Dari wulan Ramadan, kalau panjenengan masjid do kebuak kabeh, ya, subuh niku kuatah jamaah, tekane ngisa tarweh. Malah teng masjid-masjid daerah kidulan, Pak, ya, daerah napa etan kidul. Menika tesih di wis tarweh enten bengi sih tambahi qiyamul lail 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Cek ditambahi sak juz sisan. Niku ya kuat-kuat wae, penak-penak wae, ya. Ora lali enten suguhane ya. Sebab napa bulan Syawal ini kan bulan makan, Pak. Bulan Syawal ini bulan makan meskipun ada apa itu namanya? Ada perintah puasa, ya. Maka di situ di bulan Syawal ini harus dilanjutkan, harus semakin meningkat dan meningkat. Nah, wangsul mulai apa ingkang dipun mulyaken Allah. Kedadosan wonten ing wulan Syawal menika enten sekawan kedadosan, enten sekawan peristiwa, setunggal perintah atau anjuran, mboten perintah murni. Nek perintah murni mengke dados wajib, niki anjuran, ya, anjuran. Sekawan kedadosan menika ingkang sepindah nggih menika menapa? Aisyah radhiyallahu anha salah setunggalipun hadis piyambakipun menika nate ngendikan dipun riwayataken dening Imam Muslim. Menapa ngendikanipun Aisyah radhiyallahu anha menika ummul mukminin garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, bilih piyambakipun ngendikan mangkaten. Ya ja'alani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa banabi fi Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu menikahi saya ya tazawwajani ngapunten ya menikahi saya itu di bulan Syawal wa banabi fi Syawal dan membangun rumah tangga bersama saya itu adalah di bulan Syawal. Maka bulan Syawal menika Pak Bu jenengan de anak wedok de anak lanang pun mulai do seneng-senengan niku ndang dinikahke bulan Syawal. Nek jenengan pengen ngirit niku nikahe teng bulan Ramadan. Jam bar luhur sisan ngoten niku kira-kira panas-panase. Tamu teko ndang mulih mting amplope mlebu. Ha niki nek bulan Syawal menika bulan yang baik untuk menikah. Rasulullah menikahi napa? Aisyah radhiyallahu anha itu di bulan Syawal. Membangun awal rumah tangga dengan Aisyah itu di bulan Syawal. Ngantos-ngantos Imam Muslim dalam penutup hadisnya, Imam Muslim ini memberikan sebuah statement atau pendapat. Menapa pendapatan?
pendapatipun nggih. Kanat Aisyah, dahulu Aisyah itu tastahibbu an tudkhila nisaaha fi Syawal. Sangat mencintai atau menyukai untuk menikahkan wanita-wanita muslim dan mukmin itu di bulan Syawal. Di bulan Syawal ini nggih. Nah, sebab nek wong Jawa nggih ngoten Pak nggih. Bulan Syawal iku ndang gage-gage, Dzulqa'dah ndang gage-gage, besar ndang gage-gage. Sebab napa? Engko nek tekan bulan Suro niku wedi meh do ndikahi niku nggih. Bulan Suro niku sudah mulai do wedi ndikahi. Nah, niki. Niku nek wong Jawa, nek wong liyane mboten napa-napa. Itu sih Bapak, okay. Peristiwa pertama itu adalah menapa Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahi oleh Rasulullah itu adalah di bulan Syawal. Kemudian peristiwa yang kedua itu adalah terjadinya perang Uhud. Itu terjadi di tanggal 15 dari bulan Syawal, perang Uhud. Perang Uhud itu adalah perang kedua umat Islam, meskipun yang dilakukan oleh Nabi mungkin sudah ke beberapa, tapi umat Islam ini adalah perang terbesar kedua setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Madinah, dari Mekah menuju Madinah. Maka di perang Uhud ini terjadi peristiwa yang begitu dahsyat, di mana umat Islam saat itu dikalahkan oleh orang kafir Quraisy. Umat Islam saat itu dikalahkan oleh kafir Quraisy Mekah pada saat itu, okay. Sampai-sampai terbunuhnya paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib. 70 syuhada gugur. Saat itu pasukan muslim 700, pasukan kafir Quraisy itu 3.000 pasukan, Pak. Ya, sebetulnya memang tidak imbang. Awalnya seolah-olah menang. Awalnya seolah-olah menang saking kesenangan wong Islam ya aku wis menang ya, maka ada harta rampasan perang itu segera dijarah, diambil ya. Akhirnya apa? Orang-orang pemanah, pasukan-pasukan pemanah meninggalkan posnya, kemudian mengambil harta rampasan perang. Ini seorang panglima kafir namanya Khalid bin Walid yang kemudian dia menjadi panglima muslim. Itu punya strategi yang luar biasa. Ini pas pemanah itu enggak ada di posnya, segera ambil alih posisi, ya, dihajar mundur langsung. Ini luar biasa. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit pertama Rasulullah itu adalah di perang Uhud. Sakit pertama Rasulullah itu di perang Uhud. Rasulullah itu dalam sejarah, kalau tidak keliru, beliau itu hanya mengalami sakit itu 2 kali. Satu perang Uhud, ya, sampai berdarah-darah wajah beliau, bibir beliau, ya, itu sampai berdarah saya. Sampai ada sahabat itu bingung, Pak. Sahabat itu enten sing bingung niku. Karena apa? Ada kejadian yang tidak biasa. Ketika Rasulullah itu wajahnya berdarah, itu darahnya itu ditadai dengan tangan beliau. Ketika ditadai dengan tangan beliau, segera diusapkan ke dada beliau, ke gamis, ke baju beliau. Diusapkan terus gitu, ya. Keluar darahnya lagi, diusapkan lagi. Sahabat bertanya-tanya, "Duh Kanjeng Nabi niki jenengan enten napa?" Ya. Kenapa engkau tadahkan darah-darahmu itu ke bajuku, ke tubuhmu? Ada apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, ya, saya baru saja didatangi oleh Jibril. Saya baru saja didatangi oleh Jibril. Dia membawa titah Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai ada 1 tetes darah Muhammad kekasihku yang menetes di bumi Uhud, maka akan aku hancurkan orang-orang kafir itu seakar-akarnya, sehancur-hancurnya. Ini titah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah enggak mau orang-orang kafir di Jabal Uhud ini, ya, di perang Uhud ini dihancurkan oleh Allah, enggak mau. Ya, terbukti, Pak, ya. Banyak sekali orang-orang yang dulu memusuhi Rasulullah dalam peperangan itu akhirnya memeluk Islam. Panglimanya sendiri sampai memeluk Islam, ya, panglimanya sendiri. Ini Rasulullah tidak mau, maka diusapkan darah-darah itu ke baju, ke pundak beliau, ke punggung beliau, ke dada beliau, supaya tidak ada 1 tetesan darah. Betapa mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di sini itu kejadian yang kedua. Kemudian yang ketiga itu masih dalam hal peperangan. Kejadian yang ketiga terjadi di bulan Syawal itu adalah terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq, ya. Perang Ahzab atau perang Khandaq ini adalah pengkhianatan oleh suku-suku yang ada di Madinah
mereka bekerja sama dengan kafir Quraisy yang ada di Mekah di bawah pimpinan Abu Sufyan, itu mengembargo Rasulullah, ya. Maka Rasulullah itu atas usulan Salman Al-Farisi itu di dalam satu perkampungan itu, ya, itu muternya itu secara melingkar itu dibuatlah parit niku kalen ini ku luwih gede kok Bengawan Solo, Pak. Ini ku nek kalene wong kene niku cilik-cilik, nek kalene wong mriku niku luwih gede timbang kali Bengawan Solo Kretek napa niku Mojo niku lebih besar. Karena apa? Karena ketika ada pasukan musuh menyerang, ya, itu dia bawa kudanya itu terperosok ke dalam parit, itu sudah nggak bisa naik ke atas, saking lebar dan dalamnya parit itu. Maka akhirnya mereka hanya saling menunggu. Pasukan muslim menunggu di dalam lingkaran, pasukan kafir Quraisy beserta suku-suku yang ada di Madinah itu menunggu di luar parit. Dinteni ya Muhammad karepe piye iki, ya, umat Islam ditunggu wae ning kene, tunggu saja. Ora kehabisan bahan makanan, ya, mereka keluar sendiri. Betul, Pak. Rasulullah, sahabat itu banyak yang tidak tahan sampai komplain kepada Rasulullah, ya. Ya Rasulullah, niki dibuka gamisnya, Pak. Ketika dibuka gamisnya itu ada batu bulat itu distagenke, ya. Riyen itu distagenke, diikat di perutnya. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, ini ada satu batu, ini maknanya apa? Saya itu sudah 1 hari tidak makan, ya Rasulullah. Lapar ini, ya Rasulullah. Rasulullah akhirnya apa? Juga buka gamisnya, Pak. Ketika dibuka gamisnya itu sudah ada 3 batu, Pak. Maknanya apa? Rasulullah itu 3 hari tidak makan. Ini sahabat baru 1 hari nggak makan. Tapi kalau pemimpin kita di zaman sekarang itu si-sian mangan sik, Pak. Yang penting rakyatnya keluwen kuwi urusanmu, yang penting aku warak, ya. Yang penting aku warak. Tapi kalau Rasulullah dan para sahabat enggak, gitu, ya. Beliau tidak akan makan sebelum rakyatnya itu kenyang. Dan kalau rakyatnya kenyang, biarlah beliau yang terakhir kali merasakan kenyang, gitu, ya. Ora si-sian, gitu, ya. Ya, maka ditunggu Rasulullah beserta pasukannya itu dari luar oleh suku Quraisy, oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah juga di dalam. Wah, ini kalau enggak segera ada pertolongan Allah, ini kan sampai, ya, banyak sekali ayat Al-Quran yang menyinggung ini. Salah satunya dalam surah apa itu namanya Al-Baqarah di ayat yang ke-200 berapa itu? 14. Ya, 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kita Pak yang duduk di sini itu sudah mengira kita akan dengan mulus mudah masuk ke dalam surganya Allah? Ya. Sebelum kalian mendapatkan ujian seperti yang dirasakan orang-orang sebelum kalian. Masatumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu, mereka ditimpa berbagai macam kesulitan, kesengsaraan, diguncang dengan ujian yang sangat berat. Sampai Rasulullah sendiri hatta yaqular rasul, sampai Rasulullah sendiri walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman di sekeliling Rasulullah yaitu para sahabat, mereka berkata mata nasrullah, di mana pertolongan Allah. Sampai seperti itu, Pak, sampai mengatakan di mana pertolongan Allah. Akhirnya betul, ala inna nasrullahi qarib, kes kontan Allah jawab, pertolongan Allah itu sangat dekat. Akhirnya diturunkanlah angin ribut puyuh yang luar biasa, topan badai yang luar biasa. Itu anehnya tidak menerjang ke dalam parit, hanya yang di luar parit kok. Porak-poranda semuanya. Akhirnya rabetah lagi wis kentekan apa-apa. Mereka pulang ke tempat masing-masing tanpa adanya perlawanan, Maka disinilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang ketiga. Kemudian yang keempat masih sekitar perang dalam bulan Syawal ini, yaitu terjadinya perang Hunain, ya. Perang Hunain ini terjadi setelah Rasulullah memenangkan kota Mekah, Fathul Makkah. Ya, ini Rasulullah beserta bala tentaranya 10.000 pasukan itu masuk ke kota Mekah, Pak.
masuk ke kota Mekah, maka ini apa itu namanya, diabadikan oleh Allah dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullah, ya. Menang kota Mekah, ini ada suku yang kurang lebih itu letaknya 20 km dari Mekah, ya, sebelah timur, dua suku, satu bernama Hawazin, yang kedua bernama Saqif. Ini khawatir, wah aku beda Muhammad, saya beda dengan Muhammad. Ini orang-orang kafir Quraisy di Mekah ini sudah mulai diperangi Muhammad, kalau nggak mau masuk Islam dibunuh atau ditawan, ya. Kalau mau masuk Islam aman. Maka mereka berbondong-bondong untuk masuk ke dalam Islam, ya. Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agamanya Allah Islam itu secara berduyun-duyun, berbondong-bondong untuk menunjukkan kekuatan Islam, ya. Islam itu sebenarnya nggak seperti itu, Pak, kalau tidak diwarai dulu, ya. Orang diwarai sih nggak seperti itu. Kenapa? Banyak sekali orang-orang kafir Quraisy Mekah itu yang memulainya. Salah satunya dengan apa? Dengan perjanjian-perjanjian yang mereka selisihi, ya, dengan perjanjian-perjanjian yang mereka selisihi banyak sekali. Maka dimenangkan kota Mekah, ada suku yang khawatir, ini kalau kita nggak nyerang dulu, ya, ini kalau kita nggak nyerang dulu, kita bisa diserang. Kita bisa diserang ini. Akhirnya terjadilah pertempuran antara pasukan Rasulullah, itu sekitar 10.000 dari pasukan Madinah, 2.000 dari pasukan Mekah yang baru saja mu'alaf, sudah ikut perang. Baru saja mu'alaf sudah ikut perang bersama Rasulullah. 12.000 totalnya melawan dua suku itu, ya. Melawan dua suku itu yang ulama berselisih. Ada yang mengatakan 9.000, ada yang mengatakan 10.000. Ini umat Islam sudah besar dulu hatinya. Wah, awake dhewe kena menang jumlah ini. Menang gede ini, ya. Kita sudah menang gede ini, ya. Akhirnya apa? Akhirnya awal diberikan kekalahan oleh Allah. Awal diberikan kekalahan. Bahkan panglima perang yang ditunjuk oleh Rasulullah di garda paling depan, yaitu Khalid bin Walid beserta pasukannya. Ini pasukannya porak-poranda semua, lari tunggang langgang semua. Tapi akhirnya apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini diberikan pertolongan. Rasulullah ketika menyaksikan pasukan muslim ini mundur, lari mundur semua, ya, beliau berteriak-teriak, ini Rasulullah, aku Rasulullah ada di sini, mari rapatkan barisan di belakangku. Karena suara Rasulullah tidak terdengar, beliau meminta pertolongan atau bantuan dari pamandanya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Ini suaranya besar, Pak, tanpa mikrofon itu sudah terdengar semuanya, suaranya kenceng Abbas itu. Maka ketika Abbas bin Abdul Muthalib teriak, ya, ini Rasulullah ada di sini, ya, mereka kembali semua. Lah, orang dari dua suku ini mengira sudah menang. Oh, ternyata apa? Pasukan muslim bersatu lagi, dihajar habis mereka, ya. Kemenangan berada di tangan umat Islam. Kalau di perang Uhud, umat Islam seolah-olah diberi kemenangan dulu, ya, karena mereka lalai, akhirnya diberikan kekalahan, ya. Kemudian di perang Hunain itu dibalik oleh Allah, diberikan seolah-olah kekalahan dulu karena apa? Sombong di dalam hatinya, menang jumlah. Ya, maka di situ ini kejadian yang keempat. Kemudian satu perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, satu perintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Satu perintah lewat lisan Rasulullah, perintah kita untuk melanjutkan siam Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini dalam riwayat Muslim dijelaskan, ya. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan, ya, kemudian dia lanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ya, atba'ahu syittam min Syawal kana kasiyamid dahri. Mereka itu seperti berpuasa setahun penuh. Itu seperti berpuasa setahun penuh. Ramadan kalau kita berpuasa 30 hari, Allah lipatkan, ya, penafsiran para alim ulama itu pahalanya sampai 10 kali lipat. Berarti 30 kali 10 berapa, Pak? 300 hari. Itu seolah-olah kita puasa 300 hari. Syawal 6 hari. 6 kali 10 berapa? 60. 360 hari. Itu sama dengan 1 tahun lebih sedikit dalam hitungan tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Kita jangan terpancang Januari, Februari, Maret untuk hitungan-hitungan seperti itu, ya. Kita harus melihat tahunnya adalah Hijriyah. Kadang orang berkata Rasulullah usia meninggal itu 63 tahun. 63 tahun itu adalah perhitungan tahun Hijriyah, Pak. Bukan perhitungan tahun Masehi. Kalau perhitungan tahun Masehinya
Rasulullah meninggal itu 61 tahun lebih beberapa bulan. Ya, perhitungan karena tahun Masehi lebih panjang, 365 hari. Tapi kalau tahun Hijriah itu hanya kurang lebih 354 hari dalam satu tahun. Itu ya yang pertama saya sampaikan. Kemudian secara cepat yang kedua saya sampaikan adalah tentang halal bihalal, dan ini merupakan tradisi yang sudah terjadi di kalangan umat Muslim selepas Ramadan atau Idul Fitri. Ini sudah menjadi tradisi, dan tradisi ini tidak ditentang oleh Islam, oleh syariat Islam. Semua yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yang merupakan suatu budaya, maka lanjutkan. Maka ada namanya adalah uraf. Uraf itu adalah hukum Islam yang mukhtalaf, meskipun masih diperselisihkan para alim ulama. Maka tidak apa-apa, lanjutkan. Ini tradisi yang baik. Maka ketika seseorang di Indonesia, mungkin ada yang namanya Agus, mungkin ada yang namanya non sewu siapa lagi, Andi, mungkin ada yang namanya siapa lagi ya, itu mereka tidak usah harus ganti namanya Islami, Pak. Ya, tidak harus ganti nama yang namanya Islami, tidak harus namanya diganti Lukman gitu ya, tidak perlu ya. Teruskan namamu, tidak masalah. Maka tradisi seperti ini itu juga tidak ada masalah. Terus lanjutkan ya. Terus kamu lanjutkan, cuman diperbaiki kalau ada kekeliruan-kekeliruan di dalamnya. Ya, kekeliruan-kekeliruan di dalamnya, contoh, wah iya dipingkai dengan silaturahim tapi kok lanang wedok do campur aduk kaya ngono kae gitu ya. Maka ndak boleh dipisah, yo sing wedok ning kono, sing lanang ning kene. Ini ajaran dalam Islam. Dan ini hanya terjadi di Indonesia yang namanya halal bihalal itu ya. Karena dulu pergolakan politik ini luar biasa. Saya pernah diberitahu oleh guru saya Kiai Haji Muhammad Ahyar itu ya. Itu ketika beliau menjelaskan tentang hal ini, itu terjadi pergolakan politik tahun 1948. Bung Karno itu mulai pusing ini mereka berselisih semua itu para pemimpin-pemimpin politik. Akhirnya dipanggil salah seorang kiai namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah, itu pimpinan Ponpes Tambak Beras Jombang ya, dipanggil ke istana. Beliau datang setelah diceritakan oleh Bung Karno, maka beliau mengusulkan ya, nanti selesai Ramadan kumpulkan seluruh pimpinan politik ya, kemudian adakan yang namanya halal bihalal atau silaturahim, melebur dosa ya. Karena halal bihalal itu dari berbagai makna ya, berbagai makna. Yang pertama halalul hab. Halalul hab itu apa? Meluruskan benang kusut. Sing donde salah yo ndang jaluk ngapura gitu. Halalul ma, apa? Menjernihkan air. Ya, menjernihkan air ya. Maka disinilah tradisi ini tidak bertentangan dengan Islam, silahkan. Kalau Islam wal afina anin nas, saling memberikan maaf, saling memberikan maaf. Jadi ini tidak harus pas Idul Fitri sebenarnya, tapi karena tradisi ini ketemune yo pas Idul Fitri gitu. Kadang malah sing ranti salah malah njuk ngapura. Sing ranti salah njuk ngapura. Ning sing disalah ra gelem njuk ngapura. Lho niki enten, Pak. Padahal temu terus, ngeten niki nggih enten ya. Maka disinilah tradisi ini tidak ada masalah, kita teruskan. Kemudian yang ketiga, Pak, yang ketiga adalah masalah fastabiqul khairat. Kita di Ramadan digembleng untuk menjadi tujuan muttaqin, menjadi tujuan orang yang bertakwa. Maka selepas Ramadan kita harus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik lomba itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Silahkan mencari dunia untuk keberuntungan akhirat, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi ingat, saya tadi sangu, Pak. Sangu itu membawa sesuatu. Sedikit ini, sedikit paling enggak sampai 5 menit. Saya membawa sebuah kertas, ya. Membawa sebuah kertas. Ini kalau pendidik biasanya tahu, gitu ya. Saya ingin tanya, bagaimana caranya supaya kertas yang saya pegang ini bisa terlihat lebih kecil? Bagaimana Pak caranya, Pak? Ketika ini saya tanyakan kepada murid-murid saya, dulu mereka jawab, Pak Guru, niku nggih disuwek mawon tak ketok cilik. Lantas mboten? Betul, Pak. Ada yang menjawab dilipat-lipat mawon ya, dilipat lebih kecil ya, kelihatan lebih kecil. Tapi ada ndak kira-kira caranya tanpa merusak fisik dari kertas ini? Ada ndak caranya? Biar tampak lebih kecil tanpa merusak fisik. Nggak boleh dilipat, nggak boleh disobek, nggak boleh diuntel-untel. Ya? Enten mboten caranya? Pripun? Apa? Oh, dilihat dari jauh ya, kelihatan kecil ya. Dilihat dari jauh, betul, ya itu salah satu caranya.
Tapi ada cara yang paling mudah. Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah datangkan kertas yang lebih besar, Pak. Ya, yang bagaimana? Ketika ada kertas yang lebih besar, maka kertas ini akan nampak lebih kecil. Betul, betul? Ya, betul nggak? Akan nampak lebih kecil. Maknanya apa? Maknanya silahkan kalian berlomba untuk mencari dunia dan akhirat tanpa harus menginjak orang lain, tanpa harus merendahkan orang lain, tanpa harus memfitnah orang lain, tanpa harus menyakiti hati orang lain. Kadang orang itu, Pak, untuk mencari sebuah jati dirinya, kalau dia itu orang yang baik, dia itu orang yang benar, dia itu orang yang sukses, dia harus memfitnah orang lain, mengecilkan orang lain, akhirnya disobek-sobek itu orangnya, gitu ya. Akhirnya disobek-sobek biar kelihatan lebih kecil. Iya, suatu saat engkau akan jadi lebih besar, tapi Allah tidak tidur, engkau justru akan yang terobek-robek lebih parah. Maka tunjukkan potensi dirimu, tunjukkan ibadahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan kemampuanmu, maka insya Allah Allah dan makhluk-makhluk yang lainnya akan melihat bahwa engkau adalah orang yang besar. Maka disinilah ibu bapak, kita menjadi besar silahkan, kita menjadi bermanfaat silahkan, tapi ingat bahkan dalam ibadah pun kita tidak boleh beribadah dengan cara menyakiti orang lain. Pengalaman ya, ini terakhir sekali pengalaman saya, Pak, ketika di Raudhah di Masjid Nabawi, itu ada orang karena pengennya berdoa di tempat yang mustajabah. Raudhah itu tempatnya sempit ya, paling cukup berapa itu, 50-an orang paling ya, itu antara rumah Rasul sampai mimbar Nabi, jaraknya sangat sempit. Ini tempat yang sangat mustajab, bahkan dalam salah satu hadis ini tidak hancur oleh hari kiamat Raudhah ini ya. Sampai Rasulullah pernah berkata seperti ini, Raudhati min riyadil jannah, Raudhahku itu adalah salah satu dari taman-taman surga. Maka oleh Allah ini diangkat ya, ini diangkat nanti ketika yaumul qiyamah, dijadikan satu di surganya Allah, dijadikan satu di surga. Saking pengennya, Pak, itu sampai ada orang sedang sholat di situ didandase, Pak. Betul, diinjak kepala, ndang cepet. Ibaratnya kalau kita tahu bahasanya mungkin seperti itu, ayo ndang cepet gitu ya. Ada orang yang lama-lama doa di situ pengen nyaman, padahal sudah diantri oleh orang lain, ya. Padahal sudah diantri oleh orang lain. Maka janganlah kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suatu tujuan kita, baik itu tujuan duniawi ataupun tujuan akhirat. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.